Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami atau kelompok 8 akan mempresentasikan materi sosiologi, yaitu kebudayaan dan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nyimas Nabila Rahmawati selaku moderator dari kelompok kami hari ini, dan di sebelah kiri saya ada Istina Amelia selaku materi. dan ada Baik, itulah perkenalan diri dari anggota kelompok kami. Selanjutnya, kami akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang pertama ada definisi kebudayaan dan masyarakat. Yang pertama ada definisi kebudayaan dari salah satu ahli, yaitu menurut Edward Barnett Tyler, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan juga kemampuan-kemampuan lain yang didapat seorang sebagai seorang anggota masyarakat. Lalu ada definisi masyarakat, di mana salah satu ahli mengatakan bahwa masyarakat sebagai kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai suatu kepentingan atau tujuan yang sama juga. Selanjutnya, ada materi kebudayaan sebagai sistem nilai dan norma, di mana materi ini akan dibacakan dan dijelaskan oleh Syifa. Pada Syifa saya persilakan. Syifa. Apa dulu? Oh iya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah materi tentang nilai sosial dalam kebudayaan. Norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat yang biasanya dipakai sebagai tuntunan. Amel, ulang film. Kenapa sih masih? Syifa. Salah sebut Jir. Alah, mah. Potong dulu. Potong belajar kamu. Potong Iya, aja. gitu. Udah langsung aja. Sudah ya? Baiklah, materi selanjutnya ada kebudayaan sebagai sistem nilai dan norma, di mana materi ini akan dibawakan dan dijelaskan oleh Amelia. Kepada Amelia saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada materi kebudayaan sebagai sistem nilai dan juga norma. Nilai sosial dalam kebudayaan itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat, biasanya dipakai sebagai panduan, tatanan, dan juga kendali tingkah laku yang sesuai serta diterima. Sedangkan menurut Robert M. Z. Lawang, norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma ini memungkinkan seseorang untuk dapat menentukan terlebih dahulu tindakan tersebut akan dinilai seperti apa oleh orang lain. Lalu selanjutnya itu ada materi tentang norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Itu ada 4. Yang pertama ada cara, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada tata kelakuan, dan yang terakhir ada kebiasaan. Kalau cara ini merujuk pada suatu perilaku, di mana kekuatannya itu lebih lemah dibanding dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan ini tingkatannya lebih besar dibanding dari cara. Ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Lalu yang selanjutnya itu ada tata kelakuan. Tata kelakuan ini merupakan norma yang berkembang dari kebiasaan. Kebiasaan yang disebut sebagai cara berperilaku namun diterima sebagai norma pengatur. Lalu yang terakhir itu ada adat kebiasaan. Adat kebiasaan ini adalah tata kelakuan yang sudah tertanam di masyarakat dan menjadi pola-pola perilaku di masyarakat sendiri. Selanjutnya itu ada tentang norma sosial berdasarkan bidangnya. Kalau berdasarkan bidangnya itu ada 5. Yang pertama norma agama, norma kesopanan, norma kebiasaan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Kalau norma agama itu berkaitan dengan agama apa yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Lalu yang kedua itu norma kesopanan. Norma kesopanan ini berkaitan dengan tingkah laku dalam masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada norma kebiasaan. Kebiasaan ini berkaitan juga dengan perilaku yang sering dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Yang keempat ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berkaitan dengan akhlak dan juga hati nurani dari seseorang itu sendiri, antara memandang suatu hal yang dilakukan itu baik atau buruk. Lalu yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum ini memiliki sanksi yang paling berat. Norma hukum ada 2, hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis itu seperti undang-undang, KUHP, KUH, dan KUH Perdata. Lalu norma tidak tertulis ada hukum adat. Selanjutnya itu norma
fungsi dari norma sosial. Yang pertama itu seperti yang tadi dijelaskan bahwasannya norma sosial itu bisa menjadi acuan bagi seseorang untuk melihat apakah tindakan yang dilakukannya itu akan dinilai seperti apa oleh orang lain. Lalu yang kedua itu adalah sanksi-sanksi untuk mendorong seorang kelompok masyarakat mencapai nilai-nilai sosial. Seperti yang kita ketahui bahwasannya masyarakat itu biasanya memiliki satu tujuan yang sama, baik tujuan yang diciptakan oleh mereka sendiri maupun dari pemerintah, sehingga norma sosial ini bisa berguna sebagai suatu cara untuk dapat mencapai tujuan tadi, misalnya menjadi masyarakat yang berintegritas. Lalu yang ketiga itu ada norma sosial, menjadi sebagai pengikat atau pengendali manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi dengan adanya norma sosial ini, masyarakat bisa ada norma sosial itu bisa menjadi pembatas untuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya itu ada fungsi dan juga unsur dari kebudayaan. Kalau fungsi kebudayaan sendiri itu ada 6. Yang pertama yakni sebagai pedoman hubungan antar manusia dan juga kelompok. Lalu yang kedua sebagai wadah untuk mengungkapkan perasaan. Yang ketiga membimbing kehidupan manusia. Yang keempat membeda antara manusia dan juga binatang. Lalu yang kelima adalah membentuk identitas sosial. Dan yang terakhir memberikan pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Kalau unsur-unsur kebudayaan sendiri itu ada 7. Yang pertama ada sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem religi, kesenian, bahasa, sistem peralatan atau teknologi, dan juga yang terakhir sistem mata pencarian. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amel atas penjelasannya mengenai fungsi sosial serta norma dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu materi perubahan kebudayaan dan dampak bagi masyarakat, di mana materi ini akan dibacakan dan dijelaskan oleh Zika kepada Zika siapa saja. Baiklah, untuk materi perubahan kebudayaan dan dampaknya bagi masyarakat terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya. Faktor-faktor ini sendiri ada 4. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Hal ini dapat dilihat melalui adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota besar yang biasa disebut urbanisasi. Yang kedua ada penemuan baru atau inovasi. Penemuan baru sendiri terdiri dari 2 tahap yang biasa dikenal sebagai discovery dan invention. Yang ketiga ada pertentangan. Pertentangan ini bisa saja terjadi melalui individu dan kelompok maupun dengan antar kelompok. Yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Fenomena ini sendiri biasanya disebabkan oleh rezim yang tidak adil yang menyebabkan rasa tidak diuntungkan di sebagian masyarakat. Bagian kedua ada dampak perubahan kebudayaan pada struktur sosial. Dampak-dampak ini sendiri terdiri dari 2 bagian, tergantung pengaruhnya terhadap masyarakat. Yang pertama ada dampak positif, yaitu munculnya nilai dan norma baru. Kedua, adanya struktur dan hubungan sosial baru. Ketiga, adanya upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan kesetaraan. Keempat, terjadinya diferensiasi struktural. 5, munculnya budaya ilmuwan. Dan keenam, kesadaran politik yang semakin tinggi. Sedangkan untuk dampak negatif sendiri, pertama, adanya disorientasi nilai dan normal. Kedua, perubahan tingkah laku. Ketiga, budaya konsumtif yang semakin besar. Keempat, berkembangnya sifat individualisme. Yang kelima adalah munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Materi selanjutnya adalah studi kasus kebudayaan dan masyarakat di Indonesia. Studi kasus dalam kelompok kami sendiri ada 2. Yang pertama ada studi kasus tradisi Ngaturi di Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Yang kedua ada studi kasus budaya gosip pengguna WhatsApp, yang masing-masing penjelasannya serta sumber-sumbernya dapat disimak melalui makalah yang telah kami buat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zika. Mungkin teman-teman selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertama, kesimpulan dari materi yang kami bawakan itu
Baik teman-teman, untuk kesimpulan dan saran selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari materi yang sudah kami bawakan dan teman-teman saya bawakan tadi adalah bahwa terdapat beberapa bagian yang menjadi sistematika nilai serta norma budaya yang ada di lingkup masyarakat. Hal ini juga diikuti dengan fungsi serta unsur kebudayaan dan masyarakat, yakni sebagai wadah penangkap perasaan antar individu atau kelompok, pedoman kehidupan manusia, perbedaan antara manusia dan binatang, serta membentuk identitas sosial, memberikan pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan unsur yang meliputi adalah bahasa, sistem perawatan atau teknologi, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem religi, serta kesenian. Lalu selain itu, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan atau transisi kebudayaan di masyarakat, di mana hal ini menimbulkan berbagai macam dampak, mulai dari dampak positif sampai dampak negatif. Faktor yang menjadi pemicu perubahan ini terjadi banyak, mulai dari pertentangan, perubahan atau revolusi, perpindahan, penemuan, dan lain sebagainya. Karena itu, kita sebagai generasi muda patut memahami dan mengetahui apa saja yang menjadi pemicu terjadinya perubahan kebudayaan dan bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut. Lalu yang kedua, untuk saran dari materi yang sudah kami sampaikan tadi, kami berharap para pembaca akan menyadari pentingnya pembelajaran atau pengetahuan dasar mengenai kebudayaan di lingkup masyarakat agar tidak menjadi generasi yang buta akan budayanya sendiri. Serta kami berharap juga adanya kemajuan teknologi yang menjadi pemicu terjadinya perubahan kebudayaan yang ada dapat menjadi pembelajaran dan dicari alternatifnya agar tidak membawa dampak buruk kepada masyarakat itu. Baik teman-teman sekalian, selesai sudah materi yang kami bawakan hari ini. Selanjutnya, saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Silakan mengangkat tangan. Kami hanya menerima 2 pertanyaan. Boleh dikirim ke grup. Terima kasih. Teman-teman sekalian, satu lagi pertanyaan buat kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya teman-teman? Satu lagi. Ayo, Dini. Nita. Gue semudah itu, Bu. Ini ada masalah langsung dia pengen jawab. Sudah ada? Sudah. Baik teman-teman, adakah yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan Pak Iza. Baik, izin bertanya. Tadi kan norma itu ada tingkatannya, mulai dari cara, kebiasaan, tata kelakuan sampai kebiasaan. Nah, bisakah kalian memberi contoh satu perilaku yang awalnya itu dari cara sampai bisa berkembang jadi sebuah adat kebiasaan? Baik, terima kasih Pak Iza atas pertanyaannya. Baiklah teman-teman sekalian, izinkan kelompok kami berdiskusi dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu yang telah diberikan untuk kelompok kami berdiskusi. Tadi dari pertanyaan Pak Iza itu berikan contoh dari ketentuan mengikatnya, kekuatan mengikatnya dari cara, kebiasaan, tata kelakuan hingga ke adat kebiasaan. Untuk contohnya itu seperti ketika seseorang yang lebih muda bertingkah sopan ke seseorang yang lebih tua, di mana cara ini akhirnya menjadi kebiasaan terhadap seorang individu. Lalu ketika seorang individu itu melakukan hal itu, kegiatan tersebut secara terus-menerus, ini sudah masuk ke dalam fase tata kelakuan. Karena setiap kita, contohnya seperti saya ketika melihat seorang dosen, saya selalu menyapa atau bersalaman dengan dosen tersebut karena saya merasa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan saya dan sudah sepatutnya saya berlaku seperti itu kepada orang yang lebih tua. Lalu selanjutnya yaitu fase terakhir, adat kebiasaan. Di mana adat kebiasaan ini seperti yang kita tahu bahwa di lingkungan sekitar kita pasti berpikir bahwa sudah sepatutnya seseorang yang lebih muda itu memberikan hormatnya atau berkata lebih sopan kepada seseorang yang lebih tua. Atau yang lebih sering kita lihat itu kebiasaan orang-orang Jawa, di mana mereka memberi stigma bahwa seorang yang lebih muda itu patut
memberikan sopan santun atau bertingkah sopan santun kepada seseorang yang lebih tua dari dirinya. Mungkin begitu, Pak Iza. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih Pak Iza. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Naifa akan dijawab oleh Amelia. Pada Amelia saya persilakan. Ya baik, terima kasih pada Rasa. Jadi pertanyaannya tadi, apakah mengikuti norma itu akan selalu bernilai lebih baik? Padahal norma itu tidak sesuai dengan fakta dan juga perkembangan teknologi. Jadi jawabannya itu kalau menurut kelompok kami, kalau mengikuti norma itu tidak selalu bernilai baik. Apalagi misalnya ini in case-nya norma itu sudah tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan juga perkembangan teknologi. Maka dari itu perlunya ada perkembangan dari norma sosial itu sendiri sehingga norma itu dapat lebih relevan dengan fakta sosial, fakta di lingkungan dan juga perkembangan teknologi. Jadi dapat kami simpulkan bahwasannya mengikuti norma, seseorang yang terlalu berpegang teguh pada suatu norma itu tidak bisa dinilai selalu baik. Karena bisa saja norma itu sudah bertentangan sehingga bisa saja malah menimbulkan efek negatif untuk masyarakat itu sendiri. Ini itu. Gimana? Naifa, apakah sudah cukup puas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman sekalian dan terima kasih Amelia atas jawabannya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.